atau supaya kita belajar ilmu lebih banyak, supaya orang-orang nanti menghadap kepada kita, mencari ilmu di kita atau bertanya di kita, sehingga kita terpanggil sebagai orang yang pintar agama. Orang-orang ini adalah yang tempatnya bukan dalam surga tetapi di dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Malam ini sebagai pengganti dari Ustadz yang berhalangan, sedikit memberikan tausiyah, dan kita lebih memilih tema yang lebih umum. Tema ini berkenaan dengan problematika keilmuan Islam. Kenapa kita memilih tema ini? Karena kita di sebuah masjid seperti ini adalah melakukan kegiatan keilmuan rutin sepanjang tahun, dan jamaahnya ikut terus. Kalau di sini ada malam Ahad, ada malam Selasa, terus menerus sepanjang kita berjamaah di sini. Artinya kita menempuh penuntutan ilmu ini dalam waktu yang lama, namun ada sesuatu yang perlu kita lihat. Mohon ada suara. Ada sesuatu yang perlu kita lihat. Apa kiranya pengaruh efek daripada ilmu yang sudah kita tuntut selama ini? Satu fenomena yang kita pegang, kita lihat adalah bahwa kita hidup di sebuah negara yang besar, atau dalam masyarakat suku yang lebih kecil. Akhir-akhir ini menunjukkan sesuatu yang nyata di hadapan mata, bahwasanya umat, lebih kepada umat Islam Indonesia sedang tidak baik-baik saja agamanya. Apa yang kita lihat? Bahwa tidak baik-baik saja agamanya itu dari segi pengamalan agama bangsa Indonesia, terutama sekali di dalam mengurus negara. Tidak usah kita panjang lebar. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat demikian juga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa minimnya ilmu Islam, minimnya pengamalan Islam, sehingga mengakibatkan segala bentuk, apakah itu bernama kejahatan, apakah itu bernama penyelewengan, apakah itu bernamanya bentuk kezaliman, ini seperti sudah merata semuanya. Kalau di negeri ini ada departemen, misalnya di dalam pemerintahan ada departemen, bila kita menyebut departemen, Masya Allah, departemen mana yang tidak mengalami begini dan begitu? Ada misalnya orang menyebut ada departemen agama misalnya, di sana pun muncul orang-orang yang seperti tidak ada hubungannya dengan agama. Kita tidak ingin ini pembicaraan seperti ini bukanlah untuk mengerti pemerintah, kemudian menjelek-jelekan orang yang mengurus negara ini, tapi objek kajian kita pada malam ini adalah ini kenapa terjadi secara ilmu Islam. Ainal khata', di mana salahnya?
Di mana salahnya umat beragama ini sehingga begini bentuknya? Nah, baik, kita akan kembali kepada ayat, hadis serta pendapat para ulama. Satu, problem ilmu dan amal. Saya kutip sebuah pendapat ulama, atau ada yang mengatakan ini pula hadis yang mungkin lemah, tapi pendapat ulama yang kuat. Wailun liman la ya'lam. Sebagai umat itu akan menjadi celaka, berbahaya, liman la ya'lam, bagi orang yang tidak berilmu. Ilmu apa? Ilmu Islam. Seseorang yang tidak mempunyai ilmu Islam yang mencukupi, memadai, maka orang itu akan berbahaya hidupnya. Artinya, kita tidak boleh tidak berilmu Islam. Wajib. Ilmu Islam itu wajib kita tuntut. Sehingga ada hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu menjadi wajib bagi setiap muslim. Atau kajian kontemporer mengatakan seperti ini, bahwasanya ilmu yang kita kaji itu ada ilmu wajib, ada ilmu mubah. Boleh. Ilmu wajib itu ilmu agama, sedangkan ilmu yang mubah itulah selain ilmu agama, ilmu teknologi, ilmu sosial, ilmu komunikasi dan sebagainya. Itu ilmu yang boleh-boleh saja kita tuntut, tapi yang wajib adalah ilmu agama. Bahwa kenyataan, walaupun Nabi mengatakan wajib, si umat Islam ini banyak sekali yang tidak memiliki ilmu agama yang mencukupi, apalagi dia orang yang mengurus urusan rakyat atau dia sebagai pemerintah. Ini sangat berbahaya. Wailun liman la ya'lam, yang tidak mengetahui ilmu agama. Ada satu lagi, wa wailul liman ya'lam thumma la ya'mal. Ada celaka lagi, yaitu orang yang mengetahui tetapi kemudian tidak melaksanakan atau tidak beramal. Itu lebih celaka lagi. Ada orang mengetahui hukum begini dan sebagainya, hukum Islam, tetapi tidak mengamalkannya. Baik, khusus untuk pengajian kita, karena sudah lama kita mengaji di sini. Berbagai macam cabang ilmu, ada tafsir, ada akhlak, ada tauhid, ada fikih dan sebagainya. Pertanyaannya, seberapa pengaruh? Sebab ada image, ada terkesan banyaknya kita mengaji tapi masih seperti itu. Ini ada beberapa jemaah yang dialog dengan saya, Ustaz, kayaknya pengajian kita ini intens benar, tapi kayaknya anggota-anggota pengajian kita masih seperti itu saja. Bagaimana solusinya? Masya Allah, apakah benar demikian? Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa sebahagian besar kita itu yang mengikuti pengajian akan semakin lebih mendalam ilmu, semakin dapat dituangkan dalam praktek sehari-hari, sehingga sikap kita semakin berubah. Misal saja, di saat kita berbicara tentang akhlak mulia, akhlakul karimah dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kita pun akan mengamalkannya seserius mungkin sehingga benar-benar kita mempunyai orang yang berakhlak. Dan akhlak itu yang sangat penting, karena akhlak itu yang sangat muncul dalam sikap hidup sehari-hari. Apa itu akhlak? Seperti yang merujuk pengajian-pengajian sebelumnya, akhlak itu tidak lain adalah prinsip-prinsip yang berada di dalam hati kita atau otak kita, atau sikap-sikap yang ada. Sikap-sikap itu pertama adalah sikap hati, yang kemudian muncul sikap badan, sikap fisik. Apa sikap hati? Sikap hati misalnya yang disebutkan akhlak, ini akhlak yang buruk katakanlah. Misalnya riya.
Misalnya hasad, misalnya takabur, misalnya yang lain-lainnya, iri hati dan sebagainya. Sifat-sifat itu adalah akan mengorbankan si punya sifat, yang sebahagian sifat itu tidak muncul keluar. Seperti duduk-duduk di sini, atau saya yang duduk di sini. Nampak enggak kalau saya ria? Tidak nampak. Nampak saya kalau saya takabur? Tidak nampak. Nampak saya kalau saya sombong atau saya angkuh dan sebagainya? Kurang nampak, tidak nampak. Tetapi itu sifat. Yang sifat itu nampak atau tidak nampak bagi orang lain, dia akan berpengaruh kepada amalan-amalannya semuanya, atau pada kehidupan seluruhnya. Sifat-sifat tersebut akan berpengaruh bagi seluruh kehidupannya. Baik, saya mengambil sifat makhluk lain sedikit. Kita yang sangat mengenal misalnya makhluk lain yang bernama iblis. Iblis itu dia korban hidupnya itu karena akhlak, karena tingkah lakunya, karena sifatnya. Salah satu sifat iblis itu yang ada dalam Al-Quran adalah takaburnya, sombongnya, atau ujubnya. Dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Ditambah sedikit saja tambahan sifat dendam, atau akibat takabur ini dia muncul sifat dendam. Cukup dengan dua sifat ini, si iblis ini menjadi makhluk yang jahat sejak pertama turun ayat Al-Quran mengenai dia sampai hari kiamat. Jangan depa pikir iblis buruk segalanya. Tidak, dia modalnya sedikit. Dia hanya takabur sedikit, kemudian dendam sedikit. Apa jadinya? Dia dari jin yang baik kemudian menjadi iblis hanya bermodalkan itu. Bayangkan kalau kita punya sifat seperti itu, maka telah mengaji banyak sekali akhlak katakanlah, tapi sifat itu masih bersemayam di dalam hati, takabur dan sedikit dendam dengan orang, maka apa yang terjadi? Ini kan akhirnya kan 11-12. Maka ketiblah 12 dengan iblis. Kita di saat menyebut iblis itu sangat jahat, sangat kejam, sangat buruk iblis itu. Jadi jika kita mempelajari ilmu akhlak misalnya, kemudian kita belum mengamalkannya, seperti dalam ungkapan ini, wailun, celaka, liman ya'lam, bagi orang yang mengetahui atau punya ilmu, thumma la ya'mal, kemudian dia tidak beramal. Jadi orang menuntut ilmu itu bahaya. Bahaya penuntut ilmu, dia datang menekankan ilmu, dia mengabaikan ilmu, itu dosa besar. Oh, kalau begitu Ustaz, saya lebih baik tidak mengaji saja. Wailun juga, celaka, lebih celaka. Lebih celaka orang yang tidak mengetahui. Cukup tertarik di media sosial baru-baru ini. Bapak juga sudah membacanya insya Allah. Seorang katanya dia telah mencekik korbannya sehingga mati. Sehingga waktu ditangkap oleh polisi, dia mengaku begini, Pak, saya tidak mengetahui bahwa mencekik orang itu akan mati. Itu ada di media sosial. Jadi dia seakan tidak punya ilmu. Ilmu hanan dupu pikir hamade, perhamade. Ini kan mencekik orang. Sehingga saya berpikir begini waktu membaca itu. Wow, kalau memang begitu pendapatmu karena kamu tidak ilmu, kalau benar, ayo saya cekik dulu. Kita lihat mati apa tidak. Mana? Jadi antara ilmu dan amal. Jadi apakah seperti ini ilmu Islam? Ilmu Islam itu saya tidak tahu kemudian. Enggak, dalam kasus ini apakah kemudian polisi melepaskan orang ini karena ketidaktahuannya?
Tidak, dia tetap akan dikenakan hukum membunuh orang lain. Walaupun mungkin kalau dia menembak, saya tidak tahu bahwa menembak itu dapat mematikan. Saya tidak tahu bahwa membacok itu dapat mematikan. Tidak peduli. Islam juga demikian. Saya tidak tahu bahwa salat itu wajib. Enggak tahu, tidak tahu. Anda itu kenapa tidak mau tahu sehingga Anda dihukum? Saya tidak tahu bahwa mengambil harta orang itu berdosa. Tidak perlu. Jadi dunia dan akhirat hampir sama. Kalau kita hidup di negara ini, kita tidak hafal pasal-pasal KUHP, pencurian. Bapak ini siapa yang tahu Bapak? Mungkin ada ini dari hukum. Mencuri itu pasal berapa? Enggak tahu pasal kan? Saya juga tidak tahu pasal. Apakah karena saya tidak tahu pasal kemudian waktu ditangkap saya itu tidak dihukum? Bapak tahu pasal enggak? Oh, saya tidak tahu. Oh, jadi bagaimana? Apakah bebas? Oh, tidak. Sekalipun Bapak tidak tahu pasalnya, Bapak tetap kena. Jadi resiko orang menuntut ilmu adalah wajib mengamalkannya, karena ilmu itu kebaikan. Jangan seperti Abu Jahal. Kenapa disebut dengan Abu Jahal? Apa arti Abu Jahal? Abu Jahalnya artinya kurang bapak bodoh. Kenapa ada disebut dengan bapak bodoh? Sebelum Islam, bapak itu yang bernama Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau juga namanya Fir'aun Arab, dia itu orang yang paling bijaksana. Seluruh persoalan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad, bahwa Umar bin Hisham lah yang menyelesaikannya sebagai ahlul hikmah. Dialah yang memutuskan perkara-perkara orang Arab bila terjadi persengketaan. Dia menjadi orang yang paling bijak sebelum hadir Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah datang Nabi Muhammad SAW, dia menjadi tidak bijak lagi. Tidak bisa melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang mengambil berarti bodoh dia. Dulu dia orang paling pintar membawa hukum bagi masyarakat. Setelah datang hukum Allah, dia menjadi bodoh, maka dipanggil dengan Abu Jahal. Baik, kita yang menuntut di masjid ini adalah bagusnya apa yang sudah kita ketahui kemudian dapat diamalkan sehingga hidup kita berubah. Seperti Nabi Muhammad SAW membawa umat ini selama berapa tahun ya dakwah. Kalau dakwah itu 23 tahun misalnya, beres semuanya. Kenapa beres semuanya? Karena diamalkan. Di saat Islam diajarkan, diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka kembali. Baik. Kemudian statement ulama ini berkenaan dengan hadis yang sering kita baca. La tazulu qadra 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba'. Seseorang itu di hari kiamat belum beranjak kakinya ke syurga atau ke neraka sebelum ditanya 4 hal. Salah satunya adalah ilmu. Ditanya tentang apa? An ilmin fima amila. Tentang ilmu yang ada padanya, apa yang dia sudah atau tidak lakukan. Jadi di hari kita menuntut ilmu di masjid seperti ini, ada permintaan pertanggungjawaban nanti. Masyarakat jamaah Masjid Ikhlas, ada nuntut ilmu? Ada. Apa yang sudah dibuat dengan ilmu? Bisa dijawab masing-masing. Saya sudah buat, saya sudah amalkan. Tidak ada yang tidak amalkan. Baik. Kemudian setelah ini persoalan ilmu dan amal,
Kembali kepada persoalan tujuan menuntut ilmu di dalam forum-forum ilmiah, forum-forum ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui bahawa di dalam 24 jam kita hidup sehari semalam, itu ada satu waktu kita yang jelas-jelas berada di bawah naungan sayap malaikat. Yang lain saya belum tahu. Ada satu detik, ada satu masa bahawa hidup 24 jam ini kita berada di bawah sayap malaikat yang terkucur rahmat. Kapan? Di majlis ilmu. Saat duduk seperti ini, jika niat ikhlas, orang yang mengajarkan dan orang yang belajar, maka secara tidak terlihat dapat dilihat dengan keimanan bahawa ada malaikat yang memayungi dengan sayapnya. Maka orang dalam pengajian tidak boleh mencaci maki, mencerca orang lain, menuduh orang lain, menyebarkan gosip-gosip. Tidak dibenarkan. Harus pengajian sepenuh adab mungkin. Baik. Kemudian ada di sini saya mengutip sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Man ta'allama 'ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa al-jannati yawm al-qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu? Ini jangan dipikir orang lain. Kita di sini, saya di sini dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Barang siapa menuntut ilmu yang tujuan dasar tuntut ilmu itu sebenarnya adalah untuk mencari ridha Allah. Tapi ada orang la yata'allamuhu, bukan untuk itu dia belajarnya. Akan tetapi illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Tapi dia tuntut ilmu untuk memperoleh sedikit imbalan keduniaan. Lam yajid arafal jannati. Orang itu tidak akan dapat, jangankan syurga, bau syurga saja tidak pernah mencium. Siapa dia? Orang yang menuntut agama, ilmu agama bukan ikhlas, akan tetapi untuk memperoleh sedikit uang atau keuntungan dengan belajar agama. Ini mungkin bukan di halaqah pengajian. Orang-orang yang menuntut ilmu agama mungkin di bangku sekolah atau bangku kuliah. Kalau di kuliah ilmu agama, siapa yang menuntut ilmu agama di tingkat rendah, menengah dan tinggi hanya untuk mencari uang, maka orang itu tidak akan mencium bau syurga. Itu efek di hari kiamat. Di dunia, orang itu tidak akan mengamalkan agama kecuali hanya menjual agama. Ini peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, man ibtagha al-ilma liyubahiya bihi al-ulama. Barang siapa yang menuntut belajar ilmu untuk bisa tampil hebat di hadapan ulama, au yumari bihi sufaha, atau bisa mengalahkan orang-orang yang bodoh, au yuqbila afidatan nas ilaihi, atau untuk supaya orang menghadap kepadanya karena dia banyak ilmu, fannaru orang itu disediakan masuk dalam neraka. Siapa? Orang yang mencari ilmu liubahiya bihil ulama, supaya dia dipanggil ulama, atau untuk tampil hebat sebagai ulama, atau untuk di hadapan ulamanya.
orang yang ingin dianggap alim, ingin dianggap dialah yang rujukan orang-orang, maka bahaya sekali. Yumari Yusufa, atau untuk membodohkan orang bodoh, mengkap-kap dupudan. Banyak orang yang menjelekkan orang lain, membodohkan orang lain karena dia merasa sudah tahu sedikit, kemudian dianggap bodoh, tidak tahu, bodoh semuanya. Atau yuqbil afdatun nas ilaihi, atau supaya kita belajar ilmu lebih banyak, supaya orang-orang nanti menghadap kepada kita, mencari ilmu di kita atau bertanya di kita, sehingga kita terpanggil sebagai orang yang pintar agama. Orang-orang ini adalah yang tempatnya bukan dalam surga tetapi di dalam neraka. Luar biasa. Jadi kemudian bahwa prinsip-prinsip orang dalam tingkah laku atau sikap orang mencari ilmu agama ini harus dipelajari karena sudah ada bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Seorang itu mencari ilmu agama adalah benar-benar karena liwajhillah, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk merasa pintar dan sebagainya. Karena kenapa? Karena lama sudah memberi pengajian, ada orang yang mau maju ke menuntut ilmu menjadi anggota pengajian karena dia ingin belajar sedikit bagaimana mengalahkan orang lain. Gonya dia pengajian gejak ya orang ke takat ulain ke na hadis zikre na ayat zikre takar yang betu homuri yang kan asyik ulain apa kok jago apa. Jadi jak dengar pengajian hanya untuk tapi dekat-dekat gua kakak apa. Jangan demikian. Dakwah perlu, tapi kan untuk menghajar orang lain dengan pengetahuan yang sudah kita berikan. Bandar kita pegangnya aku baca sebuah hadis. Namanya anak kedepu itu enggak. Cara yang untuk menjelekkan orang lain jangan seperti itu. Jadi di pengajian itu berbagai macam. Di pengajian serius mendengar untuk diamalkan. Kemudian ada yang memang komentar sana sini. Ada juga yang dia kumpulkan dalil-dalil untuk dibawa keluar, nanti akan ditantang orang lain. Saya rasa tidaklah demikian prinsip Islam itu. Baik. Jadi etika menuntut ilmu ini supaya nanti kita mendapat rahmat dengan ilmu Islam harus benar-benar dipatuhi terlebih dahulu. Baik. Kemudian mungkin poin yang terakhir pada malam ini adalah ada qadiyah syumuliyah. Apa itu? Ada persoalan komprehensivitas Islam. Islam yang menyeluruh, Islam yang kafah. Ada kesan sekarang kita di sini, alhamdulillah Islam itu baik, kita sudah mengamalkan sunnah, kemudian kita sudah mengetahui ilmu sunnah, kemudian mengamalkan sunnah, tetapi yang terlihat adalah mungkin ini keliru atau tidak pas. Ini dalam bidang-bidang ibadah, alhamdulillah kita sudah sangat sunnah dalam bidang-bidang ibadah. Tapi bila kita keluar ke muamalah, kehidupan muamalah sehari-hari, ini saya tidak berani komen. No comment. Sebab masih jauh dari sunnah. Masih jauh dari sunnah. Sesuatu yang pernah saya pertanyakan adalah di dalam pengajian ini, mungkin rangkuman dari pengajian-pengajian di tempat yang lain juga, bahwasanya tolong tanyakan kepada orang-orang di zaman modern ini, di mana pada jam 7 sampai jam 8 mereka lah yang menyebabkan jalan di kota-kota macet. Siapa itu?
orang yang mengurus pendidikan anak, guru yang ke sekolah, wali murid dan wali murid mengantarkan anaknya sehingga jalan macet waktu masuk sekolah dan jalan macet waktu keluar sekolah. Itu apa sebabnya, kawan? Tapi yang perlu kita tanyakan, dan itu adalah sarana menuntut ilmu. Untuk apa tuntut ilmu itu? Untuk apa tuntut ilmu? Di dalam masyarakat kita masih simpang siur niat nuntut ilmu. Ada sebahagian orang kita masih tuntut ilmu adalah semata-mata cari uang. Sehingga memilih jurusan-jurusan yang jurusan itu ada jurusan kering, ada jurusan basah. Cepat dapat pekerjaan dan lama dapat pekerjaan. Sehingga seorang datang kepada saya, seorang orang tua, "Alhamdulillah Ustaz." "Kenapa Pak?" "Alhamdulillah anak-anak saya sukses semua." "Kenapa sukses semua?" "Satu di kantor ini, di kantor ini, kantor ini, semua kantor ada anak." "Alhamdulillah, bagus sekali." Tetapi itu masih dunia. Masih dunia. Padahal dalam Islam itu ilmu wajib dulu. Ilmu sunat itu atau ilmu mubah itu biar tidak apa-apa, tuntutlah sebanyak-banyak S1, S2, S3, kalau ada S sudah itu silahkan, enggak apa-apa. Cuma jangan nanti begini. Apa yang kenyataannya sekarang adalah, mohon maaf untuk tidak menyinggung siapapun, ini adalah untuk introspeksi saja bahwa kita itu sudah S. Kemudian ditanya satu saja hadis, dia berani mengatakan bukan bidang saya. Saya tidak tahu itu. Apakah ini sunnah? Apakah ini bid'ah? Oh, saya tidak paham. Berarti Bapak di situ nol berarti. Di bidang yang lain S habis, S3 katakanlah sekarang ada S3. Ini problem di hari kiamat. Kamu tidak tahu, sedangkan yang lain kamu sudah menghabiskan biaya banyak sekali, kemudian kamu itu untuk apa? Dan yang wajib kamu ketahui, kamu tidak punya ilmu di situ. Apakah Allah nanti akan membiarkan kita? Persoalan menuntut ilmu ini persoalan. Maunya bagaimana? Maunya, mohon maaf, yang saya tahu misalnya di Al-Azhar. Al-Azhar itu dia mempelajari handasah, teknik. Tapi dia hafal Quran 30 juz. Hafal hadis yang tidak sedikit. Ilmu syariah mungkin setara ulama-ulama Indonesia. Kalau seperti itu nampaknya beres-beres saja, insya-Allah. Itu ya. Jadi jangan pikir kalau di Timur Tengah misalnya di Mesir saja itu insinyur itu jangan pikir dia bisa diundang ceramah walaupun dia insinyur, dia ahli apa? Ahli nuklir misalnya, ahli IT dan sebagainya. Tapi ilmu agamanya mencukupi. Begitu maunya. Jangan seperti kalau kita sebut orang kita, seakan-akan kita menjelekkan orang kita. Hampir saja ilmu agama kita itu no. Hampir saja. Untung tidak. Sedikit sekali. Kenapa demikian? Mungkin alasannya adalah seperti dalam hadis tadi, kita adalah ada satu poin yang mungkin kita langgar, yaitu liusiba bihi 'aradan minad dunya. Kita hanya tuntut ilmu hanya sekedar untuk memperoleh dunia yang lebih banyak, untuk meningkatkan martabat ekonomi. Dan dalam Islam itu perlu diperingatkan. Nah, kalau begini kejadian terus, maka apa kejadiannya? Bangsa yang seperti ini sekarang, bayangkan, banyak bangsa-bangsa yang uronyo, keadaan bangsa Indonesia yang seperti ini. Saya tanya kepada Bapak, kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi bagaimana wujudnya bangsa ini kalau hari ini seperti ini?
Runyah kan? Runyah, hancur lebur. Hancur lebur. Apa sebabnya? Apa sebabnya Ustaz? Poin kecil. Orang yang tidak ada agama, orang yang lemah agama, kerjanya hanya menjual. Siapapun, anak saya, anak bapak, kawan bapak, siapapun, kerjanya menjual. Orang lemah agama pasti dia menjual. Mekat. Apa yang dijual? Harga dirinya. Apa yang dijual? Jabatannya. Apa yang dijual? Negaranya. Apa yang dijual? Segala. Apa yang ada akan dijual. Masyarakatnya dijual. Tanah orang dijual. Hutan dijual. Semua dijual. Kenapa sebabnya? Maka kalau sudah jual-menjual, saya kembali bukan buruknya pemerintah, bukan buruknya orang-orang itu, bukan. Saya melihat, Masya Allah, begitu ya. Orang yang lemah agama itu, dia itu adalah kerjanya semua menjual. Menjual dan menjual. Sehingga ada seorang membisik kepada saya. Ilmu rahasia. Apa itu rahasia? Yang Bapak tahu tentang politik apa? Oh, saya tidak tahu banyak. Karena saya bukan jurusan politik. Itu begini. Dulu PT Arun yang sudah tidak ada lagi mau dibeli orang, mulai dibawa ke sana, dibawa lari sama orang. Tak, pokoknya keluar dari provinsi ini. Kebetulan pimpinan Aceh waktu itu, saya seperti disebut namanya, gubernurnya, tidak mau menjual. Baru satu orang yang kita kenal tidak mau menjual. Sehingga ada, semua menikmati. Jangan bilang bahwa semua orang Aceh walaupun tidak sadar, dia menikmati apa yang ada di PT Arun. Karena PT Arun itu efeknya sangat meluas dalam ekonomi. Walaupun kata orang enggak berpengaruh apa-apa. Tapi seorang ibu yang membawa kangkung laku karena ada orang PT Arun, ada keluarga PT Arun. Kenapa itu di sana bercokol? Karena tidak dijual. Kita perlu pemimpin seperti itu, pemimpin tidak menjual. Nah, makanya jangan mengharap kalau sudah dijual. Misal, kalau dijual kereta api, laku, habis. Misal. Tapi tidak kan? Tidak. Dijual pelabuhan-pelabuhan. Kalau, tapi tidak dijual. Semua tidak jual. Masih ada, pelabuhannya masih ada, Sabang masih ada, tidak dijual. Banyak lagi yang dijual, banyak lagi, hampir habis kalau dijual. Untung kita tidak ada yang dijual. Begitu. Makanya ini fokus ke agama. Jadi manfaat agama bagi kita mantapkan. Jadi tuntut agama itu kalau demikian untuk apa, Ustaz? Bukan untuk mencari. Tuntut agama ini adalah untuk menjadi kaya. Sebuah pribadi yang kaya itu adalah dengan agama, bukan dengan ilmu-ilmu lain. Tidak akan kaya. Mohon maaf, ini singgung nama sedikit. Habibie itu siapa yang tidak kenal di muka bumi ini? Seluruh dunia namanya dirgantara di antariksa, perusahaan-perusahaan penerbangan internasional, semua nama dia. Tapi kemudian beliau mengaku sendiri, kasihan anak saya, gitu kan, lemah. Beliau cukup agamanya, anak saya katanya, bukan saya kata saya, dia lemah-lemah seperti sekarang, menyedihkan dalam aspek agama. Ini contoh, bukan untuk menjelekkan beliau, tapi beliau ini ucapan beliau sendiri. Beliau di akhir hayatnya mengatakan bahwa seandainya saya tidak telat mengetahui, tentu anak-anak saya adalah saya arahkan dia untuk menjadi alim dalam bidang ilmu agama duluan, baru dia menuntut teknologi supaya lebih berguna bagi agama. Intinya bahwa
ilmu itu sangat berguna, ilmu itu sangat bermanfaat, dan ilmu itu tidak diabaikan dalam Islam seperti ini. Baik, kita masih dalam qadhiyah syumuliyah, bahwa Islam itu menyeluruh, dan tadi sunnah dalam bidang salat, puasa, zikir dan doa sudah sangat sunnah. Tetapi kita itu masih diperlukan sunnah-sunnah yang lain. Untuk secara sederhana saya mengangkat, karena baru saja meninggal pemimpin Masjid Jugukarya, baru saja meninggal pengurusnya, bapak itu siapa namanya, DKM-nya itu, Dewan Kemakmuran Masjid itu, baru saja meninggal. Dan beliau itu telah membuat sebuah masjid, mengurus sebuah masjid yang kecil, sehingga beliau dikenal di seluruh Nusantara, bahkan di dunia internasional. Kenapa? Sunnah yang sudah lengkap dalam bidang ibadah, kemudian beliau keluar sunnahnya di dalam bidang muamalah. Bukan kita yang duluan, orang-orang lebih duluan. Sunnah. Apa itu sunnah? Apa yang kita bisa sebut? Sunnah dalam bidang muamalah yang beliau jalankan bersama pengurusnya adalah semua masyarakat sekitar kehidupannya adalah bergantung dengan masjid. Baru saya sadar 7 golongan yang dilindungi oleh Allah itu, satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau bil masjid. Ada seorang yang kehidupannya itu dia terikat, terpaut dengan masjid. Kemana saja dia pergi maka dia selalu mengingat masjid. Untuk salatnya, untuk zikirnya, untuk puasa dan sebagainya. Tapi kemudian baru saya teringat jauh dengan adanya Masjid Jugukarya di Yogyakarta itu, maka saya ingat kenapa warga sekitar, karena dia kalau tidak punya beras untuk masak, dia tidak pergi ke rentenir cari beras, bukan, dia ke masjid. Saya tidak ada beras. Ada seorang, saya tidak punya pekerjaan, nganggur, tidak ada. Dia datang ke mana? Ke masjid. Masjid memberi pekerjaan. Pekerjaannya bagaimana? Misalnya, puja kebubut. Ilun jual buka bakso. Apa bang? Kita beli gerobak, kita jual bakso dan sebagainya. Apalagi? Seluruh aktivitas masyarakat. Ada orang sakit, ngambil obat di masjid. Masya Allah. Jadi orang itu, ada beberapa teman kita yang sudah sampai ke sana. Masya Allah. Apa itu maksudnya? Apa itu beritanya? Berita bahwa sunnah jika dibawa di luar ibadah dalam muamalah, dia itu menghidupkan warna, aroma, warna, nuansa Islam yang luar biasa. Orang semua terceria. Kenapa? Tidak ada yang merasa hidup melarat, karena semua bisa melapor ke masjid. Masjid punya solusi. Di sini, panitia masjid selalu siap untuk membantu. Dengan apa dibantu? Karena konsepnya adalah laporan keuangan saldo nol, istilah mereka. Mereka adalah kerjanya menolkan saldo. Teorinya kita pun belum pernah belajar. Ini teori mentah saya, mungkin bukan begitu. Artinya mereka mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Kas masjid itu pertama diutamakan untuk kebutuhan masjid. Jika memang lebih, kemudian diminta izin kepada orang-orang yang memberi sedekah supaya dialirkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Qadarullah,
Orang itu nyumbang banyak-banyak, dilihat nol lagi, nyumbang lagi. Tapi inti pembicaraan kita apa? Rupanya sunnah itu bukan di dalam salat, puasa, zakat dan zikir. Bukan. Sunnah itu dalam muamalah. Tapi ada tantangan. Tantangan apa? Itu bukan tidak mudah. Karena itu harus dikerjakan oleh orang-orang yang siap. Kasus-kasus masjid di Aceh apa? Tidak siap. Bila turun dalam muamalah, kemudian di sana ada duit, ada cerita hilang duit. Kalau yang cerita kan, mana kegiatan muamalah, kemudian ada cerita di sini duit, kemudian muncul cerita, oh di sini ini sudah hilang, di sini sudah hilang, di sana sudah hilang. Berarti kita belum siap turun dalam sunnah bidang muamalah. Karena waktu, mungkin kita sambung di lain waktu. InsyaAllah saya akan bahas secara panjang lebar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.